Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufikur Rahman, mahasiswa semester 6, jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Madura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu protokol routing yang sering digunakan dalam jaringan komputer, yaitu OSPF. Materi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah jaringan komputer tingkat lanjut, dan saya harap penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana data dikirimkan secara efisien dalam jaringan. Untuk memahami OSPF, kita harus tahu dulu apa sih itu routing protokol. Routing protokol itu adalah metode yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi mengenai jaringan. Tujuannya adalah agar router bisa menemukan jalur terbaik untuk mengirimkan data ke tujuan. Secara umum, routing protokol itu dibagi menjadi dua, ada IGP atau Interior Gateway Protocol. Ini yang digunakan dalam satu organisasi atau satu sistem jaringan. Terus yang kedua ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Ini digunakan untuk komunikasi antar organisasi atau antar sistem otonom. Nah, kalau SPF ini termasuk ke dalam kategori EGP. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh dari kedua jenis protokol routing tadi. Untuk EGP contohnya adalah RIP, EIGRP, dan SPF. Sementara itu contoh protokol EGP yang sangat populer itu adalah BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, pada tugas ini saya hanya akan fokus membahas OSPF karena OSPF adalah protokol EGP yang menggunakan pendekatan link state. Nanti akan kita lihat apa bedanya. OSPF adalah protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur tercepat menuju tujuan. Karena menggunakan pendekatan link state, OSPF ini memiliki pengetahuan yang lengkap tentang topologi jaringan. Ini sangat berguna terutama di jaringan yang besar dan kompleks. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya OSPF itu dirancang untuk efisiensi, kecepatan, dan skalabilitas. Apa yang membuat OSPF itu unik dibanding protokol lainnya? Yang pertama, OSPF tidak menggunakan hopcon seperti REP. Sebagai gantinya, OSPF itu menggunakan CORS. Semakin menggunakan CORS sebagai metrik. Nilai CORS ini dihitung dari bandwidth. Semakin tinggi bandwidthnya, semakin rendah CORS-nya, dan itu berarti jalurnya lebih disukai, seperti itu. Yang kedua, OSPF ini mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Masking, yang membuat subnetting menjadi lebih fleksibel. Dan yang ketiga, OSPF ini memiliki konvergensi yang cepat. Artinya, ketika terjadi sebuah perubahan jaringan, OSPF bisa segera beradaptasi dan mencari jalur baru, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti bagaimana sebenarnya OSPF itu bekerja. Setiap router OSPF itu membuat database bernama link state database atau LSDB yang berisi informasi topologi jaringan. Yang kedua, router OSPF saling bertukar informasi melalui LSA.
atau link state advertisement. Setelah itu masing-masing router menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur tercepat dari dirinya ke seluruh tujuan di jaringan. Proses ini terjadi secara otomatis dan terdistribusi sehingga seluruh router itu memiliki pandangan yang sama tentang topologi. Salah satu fitur canggih dari OSPF itu adalah kemampuannya membagi jaringan ke dalam beberapa area. Area ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat proses routing. Semua area harus terhubung ke area 0 yang dikenal sebagai backbone. Konsep area ini sangat membantu dalam jaringan besar karena memperkecil ukuran database, mempercepat perhitungan routing dan mencegah loop routing. Itu. Dalam OSPF, router dibagi menjadi beberapa jenis yang berdasarkan perannya. Yang pertama DR atau designated router dan BDR atau backup DR. Ini digunakan di jaringan multi akses seperti Ethernet untuk mengurangi jumlah pertukaran informasi. Yang kedua ada ABR atau area border router. Ini menghubungkan dua atau jenis area SPF. Terus yang terakhir ada ASBR atau Autonomous System Boundary Router. Ini menghubungkan OSPF dengan protokol lain seperti BGP. Dengan pembagian peran ini, OSPF itu dapat bekerja secara lebih efisien dan terstruktur. Terus seperti teknologi lain, OSPF itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama konvergensi cepat, yang kedua mendukung VLSM dan HCIDR, dan yang ketiga efisien untuk jaringan besar. Namun kekurangannya adalah yang pertama konfigurasi semakin rumit dibanding REP. Terus yang kedua itu memerlukan lebih banyak sumber daya terutama CPU dan RAM. Oleh karena itu OSPF idealnya itu digunakan pada jaringan yang memang membutuhkan performa tinggi dan pengelolaan yang baik. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan bahwasanya OSPF itu adalah protokol routing yang sangat handal untuk jaringan menengah hingga besar. Dengan dukungan terhadap struktur area dan penggunaan algoritma Dijkstra, OSPF itu mampu memberikan jalur tercepat dan efisien dalam pengiriman data. Oleh karena itu, memahami OSPF itu sangatlah penting khususnya bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia network engineering. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.